Nabi Saleh alaihi salam memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mengikuti ajakannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakan kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menentang Rasulnya dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas dan jujur. Sebagai seorang anggota dari keluarga besar dan yang tidak mengharapkan atau menuntut upah atas usahanya itu, ia hanya menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan kepadanya. Hanya Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usahanya memberi pimpinan dan tuntutan kepada mereka. Sekelompok kecil dari kaum Tsamud yang kebanyakannya terdiri dari orang-orang yang kedudukan sosial lemah menerima dakwah Nabi Saleh alaihi salam dan beriman kepadanya. Sedangkan sebagian yang terbesar terutamanya yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan tetap berkeras kepala dan menyombongkan diri, menolak ajakan Nabi Saleh alaihi salam dan mengingkari kenabiannya dan berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami kira bahwa engkau telah kerasukan syaitan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau, sehingga engkau dengan tidak sadar telah mengeluarkan kata-kata ucapan yang tidak masuk akal, dan mungkin engkau sendiri tidak memahaminya. Engkau mengaku bahwa engkau telah diutuskan oleh Tuhanmu sebagai nabi dan rasulnya. Apakah kelebihanmu daripada kami semua, sehingga engkau dipilih menjadi rasul, padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih pantas untuk menjadi nabi atau rasul daripada engkau. Tujuanmu dengan bercerita omong kosong dan kata-katamu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaummu. Jika engkau merasa bahwa engkau sehat badan dan sehat pikiran, mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang terselubung dalam dakwahmu itu, maka hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dengan mencerca persembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami lebih dahulu." Nabi Saleh alaihi salam menjawab, "Aku telah berulang-ulang mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun dirimu sebagai imbalan atas usahaku dalam memberi tuntunan dan penerangan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau mendambakan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini. Yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan darinya kelak aku harapkan balasan dan ganjaran untuk itu. Dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan menelantarkan tugas dan amanat Tuhan kepadaku? Padahal kalau aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku, janganlah sesekali kamu harapkan bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya, hanya semata-mata untuk melanjutkan persembahan nenek moyangmu yang batil itu. Siapakah yang akan melindungiku dari murka dan azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu." Setelah gagal dan berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh alaihi salam, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, para pemimpin dan pemuka kaum Tsamud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawahan menengah dalam masyarakat. Mereka menantang Nabi Saleh alaihi salam dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Saleh alaihi salam sadar
bahwa tentangan kaumnya yang menuntut bukti darinya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya, bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Saleh alaihi salam membalas tentangan mereka dengan menuntut janji. Dengan mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama, persembahan, dan akan mengikuti Nabi Saleh alaihi salam dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud, berdoalah Nabi Saleh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tentangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu. Ia memohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Maka sejurus kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa lagi maha pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu. Berkatalah Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka, "Inilah dia unta Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagimu, dan bagi ternakanmu juga, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini." Kemudian berkeliaranlah unta tersebut di ladang-ladang, memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan. Dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi, yang diberi nama perigi unta, dan minumlah sepuas hatinya. Dan pada hari-hari, giliran unta Nabi Saleh alaihi salam itu datang minum, tiada seekor binatang lain berani menghampirinya. Hal mana menimbulkan rasa tidak senang pada pemilik-pemilik binatang itu, yang makin hari makin merasakan bahwa adanya unta Nabi Saleh alaihi salam di tengah-tengah mereka itu merupakan gangguan laksana duri yang melintang di dalam kerongkong. Dengan berhasilnya Nabi Saleh alaihi salam mendatangkan mukjizat yang mereka tuntut, gagallah para pemuka kaum Tsamud dalam usahanya untuk menjatuhkan kehormatan dan menghilangkan pengaruh Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan sebaliknya telah menambah tebal kepercayaan para pengikutnya dan menghilang banyak keraguan dari kaumnya. Maka dihasutlah oleh pemilik-pemilik ternak yang merasa jengkel dan tidak senang dengan adanya unta Nabi Saleh alaihi salam yang merajalela di ladang dan kebun-kebun mereka, serta ditakuti oleh binatang-binatang peliharaannya. Persekongkolan diadakan oleh orang-orang dari kaum Tsamud untuk mengatur rancangan pembunuhan unta Nabi Saleh alaihi salam. Dan selagi orang masih dibayangi oleh rasa takut dari azab yang diancam oleh Nabi Saleh alaihi salam bila untanya diganggu. Di samping adanya dorongan keinginan yang kuat untuk melenyapkan binatang itu dari atas muka bumi, muncullah tiba-tiba seorang janda bangsawan yang kaya raya, menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Di samping janda itu ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri cantik-cantik, menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putri-putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu.